Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiplik aja, ngiplik Bu ya. Ya, ntar insyaallah di surga adem Bu ya. Ini kan taman surga Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar sahibul haul, yaitu Bapak Haji Bahruddin beserta para anak mantu, cucu dan keluarga besar yang dihaulkan. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Pokoknya sebelum mati jangan dikuburin. Ya, belum mati jangan diapa? Ya, bohongan ya, hidup-hidup dikuburin ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Rahmat. Satu lagi Ustadz Dimyati. Iya benar, bukan salah saya berarti. Kita doakan juga Ustadz Rahmat, Ustadz Dimyati, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati para ustazat. Jadi kalau ustazah itu abah ya, namanya ustazat. Ya, kalau laki-laki asatidzah. Kalau perempuan ustazat gitu. Panjang ya. Yaitu Al-Mukarramah Sajah Nur Fadilah, Sajah Haja Masdah, Sajah Haja Uswatun Hasanah. Siapa lagi dah? Nah, ya. Para ustazat yang lain kita doain ya, biar panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama mengiringi doa haul yang kelima. Berarti almarhumah ya, yang dihaulkan udah 5 tahun meninggalkan dunia dan tidak bisa kembali lagi. Yang pasti yang hidup akan menyusul. Nyusul nggak Bu? Coba tunjuk tangan yang mau. Ya, semuanya kita pasti menyusul. Almarhumah yang dihaulkan hari ini Bu, senang, gembira, bahagia. Karena anak-anaknya, mantunya ngirimin kiriman yang besar. Ya, kiriman yang sangat besar. Kiriman Yasin, kiriman tahlil, kiriman maulid Nabi, kiriman doa. Ini yang ditunggu oleh orang yang ada di alam kubur Bu ya. Dan ini satu bukti almarhumah ini berhasil jadi seorang ibu. Karena
telah mewarisi ilmu agama buat anaknya. Coba kalau anaknya Pak Haji Bahrudin kagak ada ilmu agamanya, Pak. Emaknya, bapaknya di alam kubur panjang matanya. Mana anak gua nggak ngirimin apa-apa ya. Nah, karena almarhumah ini, Bu, berhasil mewarisi ilmu agama, maka yang harian dikirimin Fatihah ya, habis sholat istighfar. Yang mingguan Jumat dikirimin. Yang tahunan juga apa? Dikirimin. Enak tuh punya anak begitu, Bu ya. Maka kita ini, Bu, yang masih hidup kudu punya anak bisa ilmu agama, biar ketika kita mati kita terus dikirimin. Para bapak ibu sekalian, almarhumah sudah ada di alam kubur. Orang kalau sudah di alam kubur, 3 yang dia tungguin. Berapa, Bu? 3 yang ditungguin. Yang pertama, nungguin kiriman doa dari anak-anaknya. Tuh matanya panjang, Bu, nungguin aja. Mana ya anak gua nggak ngirimin. Ya sama kayak orang di penjara begitu, Bu. Kan kalau ada yang datang, jangankan sampai saudara dekat, saudara jauh dijenguk, yang dijenguk kira nggak tuh? Kira. Tuh yang jauh aja nyampe nyenguk gua di penjara, Pak ya. Jadi yang ditungguin oleh orang yang ada di alam kubur, 1 doa, 2 istighfar, 3 amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Tungguin tuh. Ya. Karena ketika anak-anaknya ngirimin 3 ini, Pak, ya, doa, sedekah, amal jariah. Kalau seandainya orang tua kita di kuburan lagi digedigin sama malaikat, nah digedigin, Bu, ayo jadi seksa gitu ya. Karena hari ini anaknya ngirimin 3 tadi tuh, Bu, maka siksaannya berhenti. Nah, berhenti tuh. Ya. Jadi kalau pengen orang tua kita berhenti siksa kuburnya, Bu, jangan pernah sampai enggak didoain. Ya, kita ingetin itu, ya Allah, kalau seandainya niat, Ibu, niat nih. Kan kadang-kadang kalau orang kita mah, Bu, nguburin samping rumah ya. Kalau ada kuburan di samping rumah kita, Bu, umpamanya yang di kuburan lagi disiksa, digedigin, Pak. Terus kita ngeliat dan kita denger, apa rasanya kita? Ya Allah, bapak gua, mak gua lagi diapain? Digedigin, disiksa, Bu ya. Maka dengan doa, dengan istighfar, dengan sedekah, siksa kubur itu berhenti. Besok begitu aja ingat ya, Bu. Nih, gue sedekahin mak gue, biar berhenti siksanya tuh. Namanya orang kan pasti punya dosa, Bu ya. Punya nggak, Bu, dosa, Bu? Pasti, ya. Ketika kita pulang ke kuburan bawa dosa, otomatis kita diapain, Bu? Disiksa, otomatis itu. Ya. Makanya yang masih hidup kita sekarang, Bu, berusaha setiap hari hapus dosa kita. Setiap hari. Setiap hari kita sholat sunat taubat. Setiap hari. Biar apa? Biar kata Nabi, at-taibu kamal dan balahu. Orang yang selalu bertaubat, orang itu bersih tanpa punya dosa. Kalau ibu nggak sempat sholat sunat taubat malam, Bu ya, malam qiyamul lail nggak sempat katakan ya, maka boleh digabung dengan sholat duha. Usolli sunnata duha wa taubah rakaataini lillahi ta'ala gitu. Jadi duhanya dapat, taubatnya juga apa tuh? Dapat. Jadi tiap hari kita duha juga, Bu ya. Walaupun 2 rakaat. Ya, walaupun 2 rakaat. Emang sih bagusnya 8 atau 12. Kalau lagi luang waktunya 12. Kalau rada repot 8.
Kalau repot banget ya 2 dah. Iya nggak apa-apa. Iya. Kalau repot baik juga agak repot mah nggak habis-habis Bu ya. Iya, apalagi ibu-ibu melek mata yang megang apa? Dapur udah. Iya. Dapurnya dilihat. Ini hati-hati Bu. Tadi istri saya tuh berangkat cerita dia. Ada orang ibu-ibu beli gas. Anaknya baru berapa tahun mah? 3 tahun ya. Anak tinggal. Pas pulang anak udah kecelup dalam bak mandi. Hati-hati tuh Bu. Ya, belain gas ya. Anak dikasih HP, anaknya anteng aja. Dia ke kamar mandi Bu. Masuk ke dalam apa tuh? Kamar mandi ngambang. Ya, nih nauzubillah Bu ya. Nah para bapak ibu sekalian, makanya mumpung masih hidup, mumpung masih bisa duduk, mumpung masih bisa jalan Bu ya, maka rajin-rajin setiap hari 1 istighfar. Setiap hari 100 istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Maka 1 istighfar itu Bu menggugurkan dosa kita. Dan kita nggak tahu berapa banyak kita punya dosa. Ya, berapa banyak yang nggak tahu. Maka semakin banyak ibu beristighfar tiap hari, maka semakin banyak dosa kita apa tuh? Gugur. Habis Bu ya. Tambahin juga Bu, istighfarnya bukan buat diri kita, tapi buat kedua orang tua kita. Astagfirullahalazim li walidayya. Begitu Bu ya. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Itu sampai Bu, istighfar yang kita baca buat orang yang ada di kuburan. Dan ketika kita istighfarkan, maka siksa kuburnya apa? Berhenti. Berhenti Bu. Tuh, makanya jangan ngasoh-ngasoh. Astagfirullahalazim li walidayya Bu ya. Kedua orang tua kita kirimin apa tuh? Istighfar. Dan hari ini Bu, almarhumah yang dihaulkan udah dapat istighfar. Kemudian jangan lupa juga kasih sedekah. Ya, ini sedekah Bu tuh Bu. Uli, semangka yang dimakan itu ya. Sedekah buat siapa? Buat yang dihaulkan. Dapat kiriman pahala. Makanya kalau kita diajak haul gabungan Bu, gabungan haul, itu jangan bol kuning buntut gasir. Ya, karena kan kalau diajak haul gabungan pelit. Ya. Siapa yang paling banyak ngasih buat biaya haul, nilai sedekahnya besar dan nilai nyampe ke kuburannya juga gede. Ya, kadang-kadang diajak haul ngasih jeruk reket. Ya Bu ya, diajak agak doyan buat orang Bu ya. Makanya kalau kita mau beli Bu, mendingan begini Bu, jeruk preket 10 kilo apa jeruk yang bagus 3 kilo? Bagus 3 kilo Bu, biar kemakan. Ya kan? Ya Allah, ini jeruk enak banget, manis banget ya. Gitu Bu ya. Jangan ngasih yang preket. Lah dia juga kagak doyan yang preket Bu ya. Apalagi buat orang. Jadi hari ini almarhumah yang dihaulkan girang. Karena yang dinanti, yang ditunggu sampai. Ya, kalau yang bentuknya harian mah Bu, itu urusan pribadi ya, anak mantunya. Itu pasti saya yakin Bu, tuh mah tiap hari Fatihah tiap hari, Fatihah tiap hari, kalau perlu Yasin Bu. Kirimin tiap hari Yasin. Kirimin tiap hari habis sholat subuh, Fatihah Yasin buat almarhum sebut. Nyampe tuh Bu, dia tambah gembira, tambah senang. Kalau perlu tadi saya bilang apa Bu? Kasih sedekah yang kalau kita ngasih jariahnya pahalanya terus ngalir. Wakaf gitu Bu. Gak apa-apa. Kata Ustadz Adi Hidayat apa? Kalau mau ngasih wakaf Bu, infak wakaf ya. Niatin begini Bu. Nih saya niatin buat orang tua saya. Dia dapat pahala ngalir, yang ngasih anaknya juga dapat pahala apa tuh? Ngalir. Jangan buat diri kita, jangan. Kita masih hidup. Masih bisa nyari. Tapi yang di alam kubur Bu udah nggak bisa nyari. Maka niatin ketika kita jariyah atau wakaf nih buat almarhum ibu saya. Almarhum ibu yang di kuburan pahalanya ngalir, yang ngasih anaknya juga dapat pahala apa tuh? Ngalir. Maka katanya Bu,
tanda-tanda orang mati husnul khotimah kalau dia pulang mati punya amal yang masih ngalir, husnul khotimah tuh. Iya. Makanya ibu bapak kalau diajak wakaf tanah buat musola, wakaf tanah buat majlis taklim, itu jangan pakai dihitung-hitung, jangan. Ada duit ngasih. Karena itu tanda-tanda kita mati apa tuh? Husnul khotimah. Ada pahala yang terus apa? Ngalir. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, makanya kita bu kayak Nabi Ibrahim bu, apa bu doanya? Allahumma ja'al, apa, minta biar min zurriyati wa taqabbal doa. Ya, beliau itu berdoa biar anak-anaknya itu jangan sampai ninggalin sholat. Ya, Allahumma ja'al ja'alni muqimas shalah. Ya, itu belum ketemu tuh. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Tuh pakai tuh bu doa itu. Sekelas Nabi Ibrahim bu, seorang nabi Khalilullah, kekasihnya Allah, dekat sama Allah. Tapi ketika bapaknya mati bu, Ibrahim mati, belum tentu anak seperti bapak. Bisa jadi bapaknya muslim, anaknya bisa kafir. Sekarang kan banyak bu, gara-gara pacaran sama orang non muslim, akhirnya ngikut agama dia. Nah, ini doa jangan sampai putus. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Apa nih doa bu? Pertama, minta keturunannya biar selalu sholat. Itu yang diwarisi oleh orang tua tuh. Yang kedua bu, jangan tinggalkan Rabbana wa taqabbal itu bu. Karena apapun yang kita lakukan bu, sholat kita, ibadah kita, jariyah kita, taklim kita bu ya, kalau ditolak Allah nggak nyampe. Sekelas Nabi Ibrahim berdoa supaya amalnya diterima. Makanya Rabbana wa taqabbal doa. Orang bu, kalau anak udah diwarisin bisa sholat bu, dia selamat tuh. Ya, bukan diwarisi harta. Kalau harta mak diwarisin habis nggak? Boros bu ya. Tapi anak warisi biar dia bisa sholat. Makanya ibu-ibu nih dimanapun berada anaknya, yang pertama kali kalau telepon udah sholat apa belum, udah sholat apa belum, gitu bu ya. Itu yang pertama ditanya. Jangan kalau nelpon jauh-jauh, lu udah makan apa belum, duit masih ada nggak tong, nah gitu ya. Yang pertama kita tanya udah sholat apa belum. Kalau perlu tambahin sholat sunat, jangan lupa duha gitu bu ya. Kenapa ibu sekalian? Karena kalau anak itu bu udah rajin sholatnya, udah bagus sholatnya, kata Nabi, qad aflaha wa anjaha, anak itu sukses, udah pasti berhasil. Iya. Maka kata Allah bu ya, dalam hadis qudsi gitu. Jadi Allah itu bu sangat tergantung kepada hambanya ketika menjalankan yang wajib. Kalau yang wajib dia udah nggak tinggalkan, maka datanglah rasa cinta Allah. Jadi kalau Allah pengen cinta sama kita bu, dilihat satu, ngerjain yang wajibnya bagus nggak. Yang kedua dilihat yang sunnahnya rapih nggak. Orang kalau ngerjain yang sunnahnya udah rapih, pasti yang wajibnya apa? Nggak ditinggal. Nih kadang bu, yang wajibnya aja kalau sholat kayak capung cebok. Ya, belum nggak ngapa-ngapain udah selesai bu ya. Gimana mau dia dapat kesuksesan bu? Coba ibu baca dah bu. Doa di dalam sholat yang paling komplit saat yang baca di mana bu? Doa ketika duduk di antara dua sujud. Itu paling komplit tuh bu. Pertama apa? Rabbighfirli, ampuni dosa saya. Dengan sholat dosa kita dihapus oleh Allah. Iya, makanya kalau nggak sholat nggak kehapus. Maka doanya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi kalau pengen dosanya bersih dihapus bu, maka sholat penghapus dosa. Rabbighfirli warhamni, ya Allah berikan saya apa? Kasih sayang.
Jadi kalau kita pengen kasih sayang Allah ada sama kita, Bu ya, usahanya lancar, anak-anak semua rapi, beres, Allah kayaknya sayang banget sama orang itu ya. Adanya di mana, Bu? Warhamni. Terus apa, Bu, yang ketiga? Wajburni, ya Allah sempurnakan kekurangan saya. Setiap kita, Bu, semuanya punya kekurangan. Tapi bagaimana kekurangan itu Allah sempurnai. Dan itu ada di mana tuh? Sholat. Terus yang keempat, warhamni, wajburni, warfa'ni, diangkat. Kalau Allah, Bu, yang ngangkat, mau orang sejuta orang jatuhin kita, nggak bakalan jatuh. Ya nggak bakalan jatuh. Pokoknya Allah angkat nih orang, naik, Bu, sampai ke penghujung. Nggak ada yang bisa menjatuhkan orang ini. Di mana deh, Bu? Sholat. Iya, warfa'ni, warzukni. Kalau pengen rezekinya apa tuh? Berlimpah banyak. Rezeki kita, rezeki orang tua, rezeki anak-anak semuanya banyak. Makanya tong lo rezeki lo banyak, jangan tinggal apa tuh? Sholat. Warzukni. Ibu kalau lagi duduk tuh, di kepala ibu itu ingetin atu-atu kata-kata itu. Jadi sholatnya apa tuh? Khusyuk. Ya. Ini orang wakil warhamu wajibna Allahu akbar gitu, Bu ya. Apa yang diminta tuh itu ya? Begitu. Jadi atu-atu. Wa magfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Nah, Allah kasih hidayah. Hidayah itu mahal, Bu. Orang kalau nggak ada hidayah, ibu nih nggak dapat hidayah, ngapain kemari? Ngapain gua kemari? Ibu datang kemari karena ada hidayah Allah. Makanya hidayah Allah itu harus diminta setiap hari, Bu. Di mana, Bu? Allah apa? Ihdinas siratal. Nah, itu kan hidayah tuh. Ya Allah berikan saya hidayah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik. Jadi kita dikasih hidayah yang benar-benar. Mustaqim itu, Bu, bukan hanya benar, tapi istiqomah. Selalu konsisten ada di dalam itu. Kan kadang-kadang kita duha, Bu ya, kadang-kadang kurang konsisten. Kok capek banget nggak jadi duha gua. Nah itu kurang istiqomah tuh mamanya ya. Kalau kita minta istiqomah, Bu, sayang kalau satu hari kita nggak duha. Itu istiqomah tuh ada diri kita. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan saya hidayah biar istiqomah. Ya, bukan istiqomah kayak Bang Toib punya istri 3 semua dibikin rumah. Begitu katanya, Bu ya. Istiqomah istrinya apa? 3 dibikin apa? Rumah semua ya. Jadi hidayah Allah itu, Bu, perlu kita minta. Makanya coba Ibu kalau doa ada. Allahumma hdina wa wafiqna, Bu ya, ilal haqqi wa ila tariqim. Itu sama, Bu, sama dengan ayat tentang ihdinas siratal. Allahumma hdina, ya Allah berikan saya hidayah, wa wafiqna, berikan saya taufik, Bu. Ila siratim, ila tariqim, jalan yang benar. Tambahin lagi, wa najjina minal qaumiz, selamatkan saya ya Allah, jauhi saya ya Allah dari orang-orang yang zalim. Orang yang nyakitin kita, ada nggak, Bu? Ada baik orang yang gede sama kita. Ada, nggak ada orang yang nggak gede sama kita, ada. Namanya itu manusia, Bu. Jangankan kita, Bu, orang biasa ya. Nabi aja musuhnya apa tuh? Banyak. Yang gedeg sama Nabi banyak. Makanya supaya kita terhindar dari orang-orang yang zalim dan kita terhindar diri kita dari orang zalim, baca doa ini. Jangan sampai, Bu. Ibu kalau disakitin orang enak nggak? Ibu dikatain orang enak nggak? Ibu dizolimi orang enak nggak? Makanya jangan sampai kita nyakitin orang. Itulah wa najjina minal qaumi zalimin. Ya Allah jauhkan saya dari orang-orang yang zalim. Di ujung apa, Bu? Tawaffana muslimin wal hikna bis. Ini doanya siapa, Bu? Bu, ini doanya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kata Allah, tawaffani muslimin, matiin saya dalam keadaan beragama Islam. Pokoknya, Bu, orang yang mati dalam keadaan beragama Islam itulah orang yang husnul khotimah. Maka kita wajib minta matinya Islam. Matinya Islam. Tawaffani muslimin, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Bu ya.
Walhikni bisalihin. Ini penting, Bu. Kumpulkan saya ya Allah dengan orang-orang yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak sangat tergantung siapa temannya. Maka kalau berteman, cari teman yang apa? Soleh, yang baik. Ini punya teman sosialita, Bu ya. Cincin 5-5-nya dipakai, gelang segede-gedenya, kalung di luar jilbab, Bu ya. Kerancang-kerenceng ya. Lama-lama lah dia pengen juga, gua pengen kayak lu nih, gitu ya. Jadi orang itu, Bu, tergantung temennya. Kalau temennya emang rajin hadir ke majelis-majelis ilmu, pasti. Kalau temennya rajin denger tausiah, pasti. Ya, Bu ya. Maka ibu kan tergantung apa yang ibu lihat tuh. Kalau ibu sering lihat TikTok, pengen punya ini, ya apa be pengen. Alhamdulillah nih, Bu. Abah catering saya termasuk yang salut juga. Untuk bangun rumah, Bu, sekelas beliau mah bisa banget. Tapi nggak pengen. Udah begitu tuh seadanya ya. Ya, seadanya. Ya, usah nyending gini nyari nggak apa-apa. Ya, Bu ya. Yang penting duitnya dipakai buat ke Ka'bah lagi. Nah, ini jarang, Bu. Kadang-kadang kita punya duit dikit, penuh kamar, rapi-rapi kamar ya, gitu, Bu ya. Karena itu sebagus apapun kalau kita mati dibawa nggak? Kagak, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah amal soleh. Ya, jadi mintalah, berdoalah, digabungkan, dikumpulkan dengan teman-teman yang apa? Soleh. Satu lagi, Bu. Berdoalah dijauhkan dari sifat buruk kita. Apa doanya, Bu? Allahumma jannibni min munkaratil akhlak. Tuh, Bu. Baca tuh. Kenapa, Bu? Karena setiap orang ada nggak sifat jeleknya? Ada nggak, Bu? Ada, Bu. Ini doa Nabi, Bu. Nabi orang yang tidak punya sifat jelek, Bu. Ngajarin sama kita, ya Allah jauhkan saya dari akhlak yang munkarat. Yang munkar, yang jelek. Dijauhi, Bu. Kita kan kadang-kadang ya jarang berdoa begitu, Bu. Ya Allah sehatin saya, banyakin rezeki, kemudian biar lancar, berkah. Tapi jarang kita doa untuk diri kita, Bu. Ya Allah jauhkan saya dari akhlak yang apa? Munkarat. Munkarat, Bu. Akhlak yang jelek. Ya, ini harus kita gepak tuh, Bu. Karena setiap orang pasti punya akhlak jeleknya. Ya, Ibu pastikan mau saudara, sama apa, gua gedebet itu orang tuh begitu dia tuh. Nah, begitu, Bu ya. Jadi sifat jelek kita itu, Bu, ya Allah harus dijauhi. Dengan kekuatan apa? Doa. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Itu doanya, Bu. Ya Allah jauhkan saya dari akhlak yang munkarat. Makanya Ibu, nih ibu kan sering bercermin. Baca doanya enggak, Bu? Apa, Bu, doanya? Allahumma kama santa khalqi. Masya Allah. Allahumma ahsin khalqi fa ahsin khuluqi. Tuh, Bu, dua tuh diminta. Jadi ketika kita bercermin, Bu, bercermin nih ngaca, maka tulis tuh di kaca, doa itu tulis. Biar ingat terus. Ya Allah bagusin fisik saya. Fisik saya bagusin. Jadi orang kalau ngeliat kita udah enak aja dah. Murah senyum, dari jauh udah senyum aja ya. Jangan dia. Orang belum nyapa berapa udah merenggut bahaya. Gimana kita mau nyapa? Fahasin khuluqi. Pertama, minta diperbaiki jasmani kita. Yang kedua, fahasin khuluqi, dibaiki akhlak kita. Kadang ada orang begini, Bu ya. Mukanya doang glowing. Ya, bajunya bagus, cantik, hidungnya mancung, bibirnya bagus, akhlaknya apa? Nah, ada begitu. Tapi ada juga orang fisiknya jelek, Bu, hitam legem. Ya, tapi Masya Allah mulianya. Setiap orang senyum, ketemu, datang, udah nyapa, silakan mau minum apa, mau ngopi apa, mau ngeteh, ya. Mau di dapur mau ada kayak mau kagak, ngomong aja dulu, Bu ya. Gitu ya. Itu tanda dia punya akhlak apa tuh? Bagus. Dari jauh udah nyapa, Pok, mau kemana? Mampir sini, mampir. Ada dia ngelewos aja, udah beneran gua. Pura-pura gua gak ngeliat ya. Itu ciri-ciri akhlaknya bagus. Maka ketika bercermin itu, Bu, itu dibaca tuh. Biar kita punya fisik bagus, akhlak juga apa tuh?
Bagus. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah berapa menit Bu nih? Kaki namanya udah naik, udah naik ini. Asa kakinya udah begini, udah 30 menit ini. Ya, itu baru atu tuh. Orang yang ditungguin di alam kubur. Yang kedua adalah nunggu hari kiamat. Dan yang ketiga, ini kalau dibahas hari kiamat panjang lagi ntar. Nanti kapan-kapan ya, tahun depan kita sambung. Ya. Tahun depan panjang umur, sehat, nah, rezekinya ada. Yang penting abahnya masih sehat lah. Kalau dia ada malah pasti haul Bu ya. Kalau dia kagak ada mah kagak haul. Jadi yang ditungguin orang di alam kubur yang kedua kiamat. Kenapa? Nanti jawabannya tahun depan. Yang ketiga yang ditungguin orang di alam kubur apa Bu? Catatan malaikat. Jadi malaikat itu Bu tiap hari nyatet, laporin keluarganya buat orang yang di alam kubur. Noh, lu tinggal anak lo pada berantem, pada marah, pada kagak akur. Dikasih tuh catatan sama malaikat ke orang tua kita yang di kuburan. Makanya jangan dikira kalau kita pada berantem, pada nggak akur sama saudara, pada kagak tegur sapa, pada bekiak-kiak Bu ya. Nangis tuh orang tua di alam kubur, nangis, baik. Itu dilaporin sama malaikat. Jadi kalau hari ini Bu kita duduk, laporin malaikat tuh anak-anak lo tuh hadir haul di rumah Pak Haji Bahrudin, walaupun di rumahnya nggak haul, tapi dia hadir, doain lo dapat kiriman. Kan begini Bu, kalau kita dapat kiriman nih anak apa tuh orang tua di kuburan Bu ya, kayak kita jenguk anak di pesantren. Ini anak kita bawain apa bacon Bu ya, ada timbel, ada es, ada buah-buahan. Temennya kagak, temennya pada ngiatin baik gitu kan. Nah ini orang tua kita yang di alam kubur hari ini dapat kiriman dari anaknya banyak. Orang-orang di sekeliling kuburan pada ngeliatin. Makanya biar kebagian kecepran dikit-dikit. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Bagian nentang nih. Sama sedikit sebungkus. Dapat tuh. Kalau anaknya rajin diundang haul. Ya kan kalau diundang haul kagak mau rajin, pantatnya peret. Baik di rumah Bu ya. Jadi ketika kita hadir haul di sini Bu, orang tua kita dapat kiriman walaupun dikit. Yang namanya juga numpang. Ya Bu ya. Yang banyak mah yang orang tuanya datang ya kayak kita jenguk anak. Nah masa tuh apa barangan apa tuh kiriman yang kita bawa, tolong ambil betul lu anak kita mah kagak. Kan gak mungkin Bu ya. Jadi besok kalau lagi ngirimin Bu, ingat kayak kita jenguk anak di pesantren. Di teman-teman yang di kuburan pada ngeliatin baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Oleh karena itu Bu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk almarhum dan almarhumah yang dihaulkan, Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, Fatihah yang kedua Bu. Insyaallah saya, istri dan jamaah Wafiz Alamin Center akan berangkat 10 November. Alhamdulillah Ibu saja Nyaimah ya. Nama Soimah. Nyaimah. Saya yang megang datanya di paspor. Oh dulu Soimah. Masya Allah. Nyaimah. Beliau akan berangkat juga Bu. Masih ada kurang 10 seat lagi. Siapa yang mau ikut? Ayo tunjuk tangan ya. Mohon doanya. Pertama yang 10 seat biar cepat Allah sempurnakan. Yang kedua yang akan berangkat sehat walafiat, rezekinya banyak, umrohnya mabrur. Insya Allah nanti kita ratib ketemu di rumah Ibu saja Nyaimah ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga Bu. Ini Pak Haji Bahrudin insyaallah Bu ya. Biar Allah undang
bisa haji berdua Amin. tahun 2025. Amin. Ya, iya 2025 mengikut Bu. Ya, ya. Bisikin dulu Abah. Kita doain Bu, biar Allah bukain jalan, Amin. Allah lancarkan, Allah sehatkan, panjang umur biar bisa nyaba ke Mekah. Ya, haji tahun 2025. Karena haji itu ya murni undangan Allah Bu. Kalau Allah undang, Allah pasti bukain jalan. Ya, karena itu kita bacain Fatihah. Biar lancar semuanya dah. Lancar urusannya, lancar rezekinya juga Bu ya. Yang buat berangkat ada, yang buat ditinggal ada, yang buat oleh-oleh juga apa? Ada Bu ya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu, mohon maaf hadanallahu wa ikum ajmain.